Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adiknya, anak? Baik. Sudah sarapan semua? Belum. Belum. Silakan Bu waktunya. Siangan. Nanti ibu bawa snack nanti dimakan ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu buat kepala kelasnya. Terus kita mulai pembelajaran. Maka baiknya kita berdoa dulu. Doa sudah selesai. Baik, siapa yang hari ini nggak mau? Satu. Iya. Kamu nggak masuk. Aku malam mau ujian. Nggak ada. Apa itu? Ini nggak masuk. Baik, kita sebelum masuk materi, Ibu mau menanyakan apa sih prinsip-prinsip dalam membangun harmoni sosial? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu ya? Prinsip membangun harmoni sosial. Prinsip-prinsip membangun sosial ini pedoman sikap untuk hidup rukun dan saling menghargai. Jadi kita langsung masuk ke materi aja. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu menjelaskan konsep harmoni sosial. Peserta didik juga mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam membangun harmoni sosial. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis konflik dan penyebabnya. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan sikap positif dalam menciptakan harmoni sosial di lingkungan sosial. Nah, mengapa manusia membutuhkan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat? Siapa yang bisa menjawab? Bapak bisa menjawab nggak? Karena manusia yang saling bergantung dan hanya dapat menjalani kehidupan yang aman, nyaman, dan teratur jika berada dalam lingkungan yang membuat saling menghargai dan bebas dari konflik. Ya betul. Jadi harmoni sosial ini merupakan pedoman sikap dan hidup rukun. Jadi kita langsung masuk ke materi aja ya. Pengertian harmoni sosial ini adalah keadaan masyarakat yang hidup rukun, saling menghargai dan bekerja sama untuk mencapai kebaikan bersama. Tanpa harmoni, konflik dan perpecahan mudah terjadi. Kemudian apa sih kenapa harmoni sosial ini sangat penting? Karena untuk mencegah perpecahan sosial dan konflik, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, untuk mendukung pencapaian tujuan bersama dalam kehidupan masyarakat. Kemudian di sini ada jenis konflik. Di jenis konflik ini ada 3. Yang pertama ada konflik antar individu, yang kedua ada konflik antar kelompok, dan ketiga ada konflik antar kelas sosial. Ada yang bisa jelasin kenapa antara individu itu terjadi? Contohnya itu seperti apa? Saya dulu. Ya. Mungkin contoh dari konflik antar individu itu seperti teman sekelompok berdebat karena merasa idenya paling benar. Terus konflik antar kelompok mungkin dua geng sekolah tidak mau berbaur karena stereotip. Dan yang terakhir itu konflik antar kelas sosial, mungkin contohnya
petani kecil berselisih dengan perusahaan besar soal penggunaan lahan. Jadi konflik ini tuh merupakan pertentangan yang terjadi di antara karena perbedaan kepentingan, ya. Kemudian di sini Ibu mau bertanya, setelah jenis-jenis konflik ini kan pasti ada penyebabnya. Ada yang bisa nyebutin penyebabnya nggak? Saya ya, dari penyebabnya itu bisa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, kemudian ada kesenjangan sosial ekonomi, kemudian adanya perbedaan budaya, agama, etnis, kemudian bisa juga karena komunikasi yang buruk. Baik, jadi penyebab konflik itu dapat perbedaan kepentingan, kesenjangan sosial ekonomi, dan perbedaan budaya, agama, etnis. Kemudian ada komunikasi buruk dan kesenjangan, ya. Kemudian di sini masuk ke topik materinya, yaitu prinsip-prinsip harmoni sosial. Prinsip-prinsip harmoni sosial ini sendiri ada 5, yaitu ada toleransi, empati, musyawarah, dan keadilan gotong royong. Yang pertama ada prinsip toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan baik suku, agama, budaya, dan pendapat. Contohnya seperti menghargai hari besar agama lain, tidak memaksa pendapat orang lain, dan berteman tidak saling membeda-bedakan. Kemudian ada prinsip empati. Prinsip empati ini merupakan kemampuan merasakan dan memahami perasaan orang lain sehingga kita rasa peduli dan solidaritas sosial. Contohnya itu seperti kalian membantu teman yang sedang kesulitan, kemudian memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Kemudian ada prinsip musyawarah. Prinsip musyawarah ini dilakukan untuk mencapai mufakat dalam memecahkan masalah bersama dengan cara yang adil dan menghargai pendapat setiap orang. Contohnya itu seperti menentukan ketua kelas, menyelesaikan konflik secara ganda. Kemudian ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini perlakuan yang sama dan seimbang dari setiap anggota masyarakat dan diskriminasi. Tolong Mbak Lutfia bisa ceritakan gampangnya. Contohnya itu seperti sikap adil terhadap sesama, terus tidak diskriminasi atau diskriminasi, terus menghormati hak orang lain juga itu. Betul, itu adalah termasuk prinsip dari keadilan. Kemudian ada prinsip gotong royong, yaitu bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan menumbuhkan rasa persatuan dan solidaritas. Contohnya seperti di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, ataupun di lingkungan mungkin di kampus ya bisa. Nah, prinsip ini sendiri mempunyai dampak, yaitu dampak yang pertama ada terjadinya pertikaian atau konflik, yang kedua ada munculnya diskriminasi dan perpecahan, yang ketiga ada lingkungan tidak aman dan tidak nyaman. Anak-anak apakah sudah paham yang Ibu jelaskan tadi? Sudah Ibu minta tolong pada kalian buat maksui ya mengisi kalau kalian tetap sosial ya anak boleh silakan maju jadi hak dari aku dari guru Dijelasin dulu itu gimana? Itu ini kan misal ini kan ada
keadilan sosial. Nah ini masuknya apa? Keadilan sosial. Terus ini termasuk apa gambarnya? Nah nanti dimasukin sesuai dengan kata-katanya yang di sini. Itu ya. Oke, coba. Terus maju yuk. Ya tahu. Dari anak-anak sudah mulai paham ya dengan prinsip-prinsip harmoni sosial. Di sini anak-anak sudah menjelaskan bahwa prinsip ini kita harus saling menghargai perbedaan antar agama, mungkin saling toleransi, saling empati, saling musyawarah, dan saling bergotong royong ya. Kalau sudah paham semua, di sini itu mau memberikan satu soal dan anak-anak harus juga dibagi kelompok jadi 4 atau 5 kelompok. Kemudian kelompoknya kalau masih dua atau posisi dari sini aja, dari sini 1, 2, 3. Untuk kelasnya harus dulu dapat 1 dengan biaya sedikit. Bu, nomor 1. Keterlibatan anggota kelompok mengenai pembagian tugas. Oke, kamu Ibu kasih waktu ngerjain 10 menit cukup nggak kira-kira? Cukup ya Bu, bisa mulai sekarang ya. Bisa Ibu. Sebenarnya memang bisa susah mudah Ibu. Kamu bisa Dia sendiri tuh. Jadi bilang ini dong pertanyaan Bu, sekarangnya Bu. Ya Bu. Ya susah nggak? Yang susah nggak? Kelompok 3.
Kelompok 1 sudah Bu. Kelompok 2 Nanti masing-masing kelompok maju ya. Oke, go. Udah Bu. Belum. Sudah. Ibu mau minta kalian maju ya satu kelompok. Kelompok 3. Semua kelompok nanti maju ya. Nanti ibu kasih hadiah lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama itu, studi kasus yang kami dapat itu konflik akibat kesalahpahaman pesan dalam grup kelas. Di sebuah grup WhatsApp kelas, ketua kelas memiliki pesan singkat. Sedangkan tugasnya jangan sampai terus. Beberapa teman menganggap pesan itu bernada marah dan menggigit. Padahal ketua kelas hanya ingin mengingatkan bahwa dagangan sudah dekat. Kesalahpahaman itu membuat beberapa anggota grup tersinggung, lalu muncul balasan daripada emosi. Akhirnya terjadi konflik kecil sampai guru di kelas turun tangan untuk meluruskan maksud pesan tersebut. Nah, hasil analisis dari kelompok kami itu Bentuk konfliknya yaitu konflik komunikasi. Penyebab konfliknya pesan ditafsirkan berbeda menggunakan emotikon yang dianggap sindiran. Lalu pihak yang terlibatnya ini pengirim pesan dan teman yang merasa tersinggung. Dan konfliknya ini menyebabkan salah paham, hubungan renggang, suasana kelas tidak nyaman. Ini prinsip harmoni sosialnya yaitu empati dan musyawarah. Alat memiliki prinsip yaitu empati membantu memahami perasaan teman, musyawarah membantu menyelesaikan masalah secara damai. Yang terakhir itu solusi dari studi kasus bertemu langsung, klarifikasi maksud pesan, saling meminta maaf, membuat kesepakatan etika komunikasi. Oke, duduk dulu ya. sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kasih berjiwa kalau yang berikan tepuk tangan yang sudah benar. Kali ini orang maju ya. Jadi kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan hasil diskusi kami. Studi kasusnya itu adalah perdebatan antar anggota kelompok mengenai pembagian tugas. Dalam kelompok tugas presentasi, 3 anggota saling berebut bagian yang dianggap mudah. Tidak ada yang mau mengambil peran sebagai penyusun laporan karena dianggap paling sulit dan makan waktu. Perdebatan ini muncul suasana menjadi panas dan pekerja mandek. Setelah berdiskusi lebih tenang, mereka akhirnya membuat pembagian tugas baru yang lebih adil sesuai kemampuan masing-masing. Selanjutnya itu pada konflik. Bentuk konfliknya itu konflik antar individu dalam kelompok belajar. Penyebab konflik itu setiap anggota merasa dirinya paling benar, tidak ada kesediaan
untuk mendengarkan pendapat orang lain. Yang akan terlibat itu adalah seluruh anggota kelompok. Dampak konflik ini diantaranya suasana yang tidak kondusif, juga tidak selesai tepat waktu dengan antar anggota rekan dan terus saling menyalahkan. Kemudian mereka musyawarah dan toleransi. Kemudian alasan memilih prinsip karena musyawarah mengambil keputusan yang adil. Toleransi berupa apa setiap anggota mau menerima dan menyebarkan pendapat teman. Dan solusi harmonisnya mengadakan diskusi terbuka, menetapkan aturan bicara, mempertimbangkan semua ide, dan memilih solusi terbaik. Berdasarkan kesepakatan membagi tugas secara adil. Ya. Dari kelompok saya. Terima kasih. Buat kelompok terakhir silakan maju. Kelompok 2 ya. Tolong maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di Paulus dengan beranggota Jure, Nara, Jide, satu dari Sasabian. Ini mempresentasikan diskusi kami. Itu secara motif ada yang kelompok sekolah. Jadi sekolah dapat dua kelompok meningkat. Kelompok A dianggap sombong dan tidak tahu bergaul. Sementara kelompok B disebut nakal dan sering membuat masalah. Sekolah pada waktu itu kelompok keduanya juga berinteraksi. Suatu saat mereka harus bersama menjadi panitia tes sekolah. Karena baru terlihat bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar dan sama yang baik. Akhirnya perlahan menyimpang setelah fitnah sampai ini mereka percaya. Kemudian untuk analisis konfliknya, bentuk konfliknya itu merupakan konflik antara kelompok atau indikator konflik. Penyebabnya dalam stereotip, prasangka dan perbedaan gaya pergaulan. Yang terlibat yaitu dua kelompok pertemanan. Setelah itu adalah dampak konflik. Jadi tidak ada interaksi positif, jangan salah paham, aktivitas pasti dilakukan. Dan prinsip harmoni sosial itu toleransi dan empati. Terus di sini alasan memilih prinsipnya itu toleransi membantu menerima perbedaan, empati membantu menghilangkan prasangka negatif. Terus yang terakhir ada solusi harmonis, itu mengadakan kegiatan bersama, games, proyek, kelompok campuran, saling mengenal lebih dekat. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ada perjalanan, sebelumnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak mau belajar sama kakak aja. Jadi dapat kita simpulkan bahwa harmoni sosial itu penting karena memungkinkan masyarakat berkumpul dan saling mengerti dan bekerjasama. Mungkin Mbak Fani bisa diulang lagi kesimpulannya apa? Kesimpulannya,
Harmoni sosial penting karena memungkinkan masyarakat itu rukun, saling menghargai dan bekerjasama. Meskipun konflik dapat terjadi antara individu, antar kelompok maupun antar kelas sosial. Kemudian penerapan prinsip toleransi, empati, musyawarah, keadilan dan gotong royong membantu menyelesaikan perbedaan secara damai dan menjaga kehidupan sosial tetap stabil. Ya. Sudah. Jadi ibu berkopi lagi ya. Jadi kesimpulannya yaitu harmoni sosial itu merupakan kondisi ketika masyarakat mampu hidup rukun, saling menghargai dan bekerja sama meskipun memiliki perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian konflik ini dapat muncul antara individu, antar kelompok maupun antar kelas sosial. Karena itu, untuk menjaga stabilitas sosial diperlukan penerapan prinsip-prinsip harmoni sosial seperti tadi yang anak-anak sudah majelis seperti toleransi, empati, musyawarah, keadilan, dan gotong royong. Jika prinsip ini dijalankan, maka konflik dapat diminimalkan dan kehidupan sosial dapat berlangsung dengan aman, damai, dan produktif. Menggunakan materi kali ini dapat dipahami ya. Ya, betul. Materi besok yaitu upaya-upaya harmonisasi sosial. Anak-anak baca pada buku sosiologi ya di halaman 50. Kemudian materi pada siang kali ini karena mungkin anak-anaknya udah pada lapar ya, ibu tutup materi pagi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.